Shalom keluarga damai, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita pada hari ini. Mari sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita mengambil waktu hening sejenak, memberikan waktu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani sepanjang hari ini. Sebuah pujian akan menuntun kita untuk datang kepada Tuhan, sujud menyembah dan meninggikan nama Tuhan, serta mempersiapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Engkaulah Allah yang layak untuk menerima seluruh waktu dan hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, puji-pujian, doa kami, hidup kami menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menguduskan dan melayakkan kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kiranya memampukan kami untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan ke-7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu.
Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema pada hari ini, kasih dalam kesunyian. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah asik menonton TV, acara favorit Bapak Ibu Saudara. Atau Bapak Ibu Saudara sedang asik mendengarkan lagu kesukaan Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang ingin berbicara dengan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira bagaimana reaksi Bapak Ibu? Mungkin jawabannya ya tergantung. Apakah itu memang acara TV favorit kita? Apakah kita memang benar-benar sedang asik menikmatinya? Penting atau tidaknya? Tetapi yang paling menentukan adalah siapa orang yang memanggil itu. Seberapa penting orang itu bagi Anda? Apakah interupsinya memang mengganggu atau justru menarik perhatian? Hal ini tentu berkaitan dengan tempat orang tersebut di hati Bapak Ibu Saudara. Jika ia kekasih, tentu Bapak Ibu Saudara akan mengecilkan suara televisi itu atau bahkan mematikannya supaya kita dapat benar-benar memperhatikan sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kira-kira gambaran sederhana mengenai perikop yang pada hari ini kita baca. Kalau kita terlebih dahulu melihat secara gambaran besar dalam kitab Wahyu ini, terdapat ketujuh meterai, sangkakala, dan cawan yang merupakan 3 seri penghakiman yang berbeda dan susul menyusul dari Allah. Penghakiman ini semakin dahsyat dan akibatnya semakin parah seiring dengan makin dekatnya akhir zaman. Ketujuh meterai, sangkakala, dan cawan berhubungan satu dengan yang lain. Meterai ketujuh berlanjut pada ketujuh sangkakala ketujuh berlanjut pada ketujuh cawan. Dan secara khusus di dalam perikop yang kita baca ini adalah meterai yang ketujuh. Ketika meterai yang ketujuh dibukakan, terdapat kengerian penghakiman ilahi yang ternyata memiliki dampak luar biasa, sehingga tidak ada satupun yang mampu mengungkapkan tanggapan secara verbal, karena begitu dahsyatnya 7 sangkakala yang akan datang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru dikatakan di sana, ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Di tengah gegap gempita penghakiman Allah, ada kesunyian. Sorga sunyi senyap. Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana surga sunyi senyap. Semua hening, sebab Tuhan mendengar doa semua orang kudus. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berhubungan dengan Mazmur 65, ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, there will be silent before you. You who hear prayer. To you all mankind comes. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi memiliki kepercayaan bahwa malaikat Tuhan memuji Tuhan pada malam hari, dan pada siang hari mereka berhenti karena Tuhan mendengarkan setiap seruan pujian dan doa orang Israel. Tuhan mendengar semua doa orang-orang kudus, semua orang yang percaya kepadanya. Surga sunyi senyap karena Tuhan mendengar. Tuhan menyendengkan telinga dan memperhatikan setiap seru doa. Di dalam keheningan, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Di dalam keheningan, Tuhan mendengar doa-doa. Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi gambaran betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan memperhatikan doa-doa kita. Ia mendengar setiap seruan doa, setiap kerinduan hati, setiap kesesakan hidup kita, setiap tangisan air mata, bahkan setiap puji-pujian itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan ketika orang-orang percaya datang berdoa kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada satupun yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Meskipun Bapak Ibu Saudara seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu diam, Tuhan tidak menjawab. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam keheningan, Tuhan tidak pernah membiarkan satu orang pun terlewat untuk Ia dengar,
Ia perhatikan, dan Ia kasihi. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, ketika pada bulan ini kita sedang belajar bertumbuh di dalam keluarga. Mungkin saat ini ada pergumulan yang kita alami di dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Bahkan di dalam keadaan terberat sekalipun, keadaan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Oh Bapak Ibu Saudara, Ia ada di sana, siap untuk mendengar, siap untuk memperhatikan, siap untuk memulihkan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita. Tetap setia berdoa kepada Tuhan, meskipun di dalam kesesakan dan di dalam pergumulan. Percayalah Ia tidak tinggal diam. Bahkan di dalam keheningan pun, di dalam kesunyian pun, Ia memperhatikan dan mendengarkan setiap seru doa kita. Ia mengasihi setiap kita. Percayalah kepadanya dan tetap setialah sampai akhir Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang mau mendengarkan setiap seru doa kami. Tuhan yang rindu terus berelasi dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu punya waktu untuk setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami pun belajar untuk memiliki kerinduan datang kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga kami rindu datang kepada Tuhan. Memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan, agar hidup kami, iman kami semakin bertumbuh. Bahkan ketika kami mengalami begitu banyak tantangan di dalam kehidupan iman kami. Kami rindu ya Tuhan, tetap setia sampai akhir hidup kami. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kami rindu didapati setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.